Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura. Hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, dalam masa Advent yang keempat. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Setia, janganlah kiranya membiarkan kami tidak setia kepadamu. Maka berilah kami lambang perjanjian kami dengan Dikau dalam diri Yesus Putramu, yang telah lama kami nanti-nantikan akan menjadi cahaya hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Senin dalam masa Advent yang keempat, diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dalam bulan yang keenam, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah
Sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui kitab Nabi Yesaya kita mendengar cerita atau ramalan soal pemberita mengenai datangnya seorang Raja Damai yang disebut Emmanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan dinamai Emmanuel, yang berarti Allah beserta kita. Kelahiran seorang putra bagi Raja Ahaz berarti harapan cerah di masa yang akan datang. Tanda ini bagi tradisi Yahudi merupakan nubuat tentang Mesias. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, nubuat tentang Mesias itu tergenapi berkat kesanggupan Maria dan Yusuf menerima kehendak Tuhan yang disampaikan Allah kepadanya dengan perantaraan malaikat Gabriel. Dengan penuh iman, Maria yang sudah bertunangan dengan Yusuf dari keturunan Daud bersedia mengandung seorang anak laki-laki yang kelak akan dinamai Yesus. Dengan kesanggupan ini, maka harapan penebusan umat manusia bakal terwujud. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Maria, atau yang biasa dalam gereja Katolik kita sapa dengan Bunda Maria, adalah gadis yang biasa dan sederhana di kota Nazaret. Siapa yang menyangka bahwa gadis kampung ini dipilih Tuhan untuk menjadi Bunda Allah dan Bunda Gereja? Antara percaya atau tidak, namun itulah yang telah terjadi, bahwa Allah berhak menentukan dan merancang kehidupan setiap orang menurut maksud dan kehendak dari Allah itu sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui pribadi-pribadi ini Allah bekerja untuk mewujudkan rencana keselamatannya bagi dunia. Bunda Maria dengan iman yang kokoh menentukan kerelaan dan kepatuhannya pada penyelenggaraan Allah. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kelahiran Yesus Kristus sungguh dipersiapkan dan tangan Allah menyertai perjalanan Bunda Maria. Sampai tiba saatnya janji Allah kepada Bunda Maria melalui malaikat Gabriel menjadi kenyataan. Allah selalu setia menepati janji-janjinya untuk menyelamatkan manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita merasakan bahwa Allah sungguh-sungguh menyayangi kita, sampai-sampai Ia rela turun tangan dalam sejarah umat manusia. Allah mau solider dalam kondisi konkret kehidupan manusia. Dengan cara ini, penyelamatan manusia akan segera terlaksana. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, marilah kita menjaga kesetiaan kita kepada Allah. Janganlah biarkan kelalaian kita melepaskan kesempatan kita untuk mengambil bagian dalam misteri keselamatannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Hari Raya Natal, peringatan kelahiran Sang Penyelamat, semakin dekat dan sudah di depan mata. Maka sebagai murid-murid Yesus, orang-orang yang percaya di zaman sekarang, kita harus terus-menerus merenungkan
apa arti dan makna kelahiran Yesus, peringatan kelahiran Yesus bagi perjalanan hidup saya sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Maka mari terus kita memaknai arti Natal bagi kehidupan kita dengan terus lahir baru dalam iman kita kepada Allah. Semoga dengan selalu mengalami kelahiran baru di dalam Allah, kita semakin terarah kepada Allah, sehingga pada akhirnya kita betul-betul semakin bersatu dengan Dia. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.